Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah nikmati hari ini. Terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang mendominasi pikiran kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar menikmati apa yang kita lakukan saat ini? Ataukah kita berpikir hal-hal ke depan yang kemungkinan besar adalah hal-hal yang negatif? Contoh ketika kita sedang mengendarai sepeda motor atau mobil, pikiran kita melayang tentang masa depan. Wah, di tahun 2023 ini ke depan konon akan resesi ekonomi. Wah, bagaimana perkembangan COVID? Bagaimana dengan pekerjaan suami? Bagaimana dengan kondisi istri? Kesehatan keluarga? Bagaimana dengan sekolah anak-anak, masa depan keluarga? Bagaimana dengan kesehatan orang tua? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan berbagai kegiatan, sekali lagi pikiran kita melayang, terbang dengan berbagai kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan. Cenderung kita kemudian berpikir overthinking. Kita terlupa bahkan abai dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita sedang naik sepeda motor atau setir mobil, apakah kita bisa menikmatinya? Atau ketika kita sedang bersih-bersih rumah atau berkebun, kita bisa menikmatinya. Ketika kita berangkat kerja, mulai bekerja, pulang bekerja, kita juga bisa menikmatinya. Demikian pula ketika kita makan, kita menikmati. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita bisa menikmatinya. Deretan ini bisa menjadi panjang sesuai dengan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Mari, kalau selama ini ternyata pikiran kita terlalu didominasi oleh berbagai warna-warni kekhawatiran, maka kita menjadi pribadi yang sulit untuk berbahagia. Padahal Tuhan ingin kita bisa menikmati hari ini dan setiap hari kita bisa menikmati. Bukan hanya sukanya yang kita nikmati, tetapi juga dukanya kita juga menikmati sehari demi sehari. Jangan untuk didobel, jangan untuk kemudian ditambah-tambah dengan kerisauan di masa depan dan bahkan loncat bertahun-tahun ke depan, dan itu akan menambah kekhawatiran kita, beban kita menjadi berlebih. Oleh karena itu ada 3 hal bagaimana kita menikmati hari ini. Yang pertama, mari kita kemudian tarik pikiran kita yang sudah melayang-layang itu, dan mari kita mulai menikmati apa yang nyatanya kita sedang kerjakan. Kita belajar untuk menyukai dan belajar untuk bersyukur. Contoh, aduh, saat ini saya berjalan tidak secepat waktu masih muda, atau tenaga saya tidak sekuat waktu dulu. Tapi mari kita nikmati, saat ini kita masih punya tenaga, saat ini kita masih berjalan, walaupun tidak secepat masa muda kita. Kita menyukai dan kita bersyukur atas kondisi saat ini. Waduh, saya naik sepeda motor, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Mari kita nikmati kita memiliki sepeda motor. Ketika kita sedang piknik, wah, pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Kita berpikir, aduh ya banyak masalah. Padahal pikniknya biayanya mahal. Dan apa yang terjadi setelah kita selesai pulang dari piknik itu, ketika ditanya, wah, pemandangannya bagus ya, gunungnya indah ya, suasananya sejuk ya, dan lain sebagainya. Kita berkata, oh ya, saya kok kurang merasa ya. Sayang sekali tentu, bukan? Nah,
Yang kedua adalah menikmati hari adalah kita menyukai diri kita dan situasi yang kita alami tanpa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Mari kita sadari, kehidupan orang lain itu hanya kita tahu kulit luarnya saja. Kita tidak benar-benar tahu kesulitan yang dialami oleh keluarga yang dalam tanda petik kita iri terhadap kehidupan orang tersebut. Mungkin orang tersebut juga berpikir hal yang sama. Orang tersebut iri terhadap kehidupan kita. Dan jangan lupa, kehidupan kita pun juga diinginkan oleh orang lain. Yang ketiga, menikmati hari ada ketika kita yakin sekali lagi hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi Tuhan tahu porsi kita itu untuk satu hari. Dan jangan kita suka menambah porsi dari kesusahan kita yang kita akibatkan sendiri karena kekhawatiran akan hari esok, akan masa depan, dan sesungguhnya itu tidak perlu terjadi. Mari kita yakin bahwa hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan ingin kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan hari ini, hari esok, dan hari depan. Wajah kita, wajah yang tersenyum, kita membuktikan bukan kita tidak punya masalah, tapi kita membuktikan kita bisa menikmati hari ini, hari esok, dan hari depan karena kita yakin akan jaminan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Nah, oleh karena itu, mari kita menikmati hari ini. Nah, jangan sampai kita berjalan dalam kehidupan ini sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi sampai suatu ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menikmati hidup di dalam dunia ini? Lalu kita menjawab, oh ya, saya tidak menikmati apa-apa. Dan apa yang terjadi? Seluruh isi surga terkejut karena kita tidak menikmati apa-apa. Kita tidak bisa bersuka cita dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Tentu kita menjadi orang yang sangat rugi, bukan? Mari kita mengubah cara berpikir kita bisa menikmati hari ini. Dan setiap hari kita bisa menikmati hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.